wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, kembali saya akan menanggapi video dari Bambang Nursena yang membahas tentang kitab tafsir tertua dalam sejarah Islam yang tidak menentang Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Diyakini oleh orang-orang ahli kitab tentang Isa. Dikisahkan dalam bacaan berikutnya. Innamal masih Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah Rasul Allah. Wa kalimatuhu alquha ila Maryam wa ruhum minhu. Dan firmannya yang diberikan kepada Maryam dan roh daripadanya. Sampai di sini kekristenan semua setuju. Sekalipun harus kita pahami bahwa Isa disebut Rasulullah itu ada dalam Alkitab Ibrani pasal 31. Pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Yesus disebut sebagai firman-Nya. Bahkan kalau kita membaca Alkitab dalam bahasa Arab, teks asli NRK inhu logos diterjemahkan dengan fil badi'il kanal kalimah ihulokos in prostontion diterjemahkan dengan wal kalimatu kana indallah itios in hulokos wa kana kalimatullah. Jadi sesungguhnya ini sangat mirip sekalipun tentu tafsirannya berbeda. Jadi kalau Kristen harus mengatakan Isa itu rasul, yaitu iman kita. Kalau dikatakan Kristen mengatakan Isa itu firman Allah, itu iman kita. Sekalipun kita tidak boleh memaksakan tafsir bahwa firman Allah dalam pemahaman Kristen yang diterapkan bagi Yesus tidak sama dengan pemahaman Islam. Lalu Isa juga disebut sebagai waruhum minhu dan roh daripadanya. Dalam Kristen memahami Roh Allah itu bukan gelar Al-Masih. Roh Allah adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah sumber hidup dalam diri Allah sendiri dan bukan malaikat Jibril, bukan wahyu suci, bukan oknum lain yang terpisah dari Allah, tidak, sama sekali tidak. Setelah melihat kurang lebihnya video penjelasan dari Pak Bambang, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Dalam video untuk season tadi, kita bisa melihat bahwa Pak Bambang mencoba untuk memaknai beberapa ayat Al-Quran tentang sosok Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian dicocokkan dengan ayat dalam Bible di mana bermuara pada hal yang sama. Baik itu dalam hal Nabi Isa sebagai kalimatullah dan roh Allah. Hanya berbeda dari segi tafsiran sesuai keimanan masing-masing. Kira-kira seperti itulah yang dimaksud oleh Pak Bambang ini ya. Sebelum saya bahas satu persatu, perlu saya tekankan sekali lagi bahwa umat Islam bukan mengurusi keyakinan umat lainnya, bukan kepo dan sebagainya. Tapi dalam keyakinan umat Islam memang diajarkan dan terdapat dalam kitab suci Al-Quran tentang Trinitas, Nabi Isa, penyaliban, dan lain-lain. Jadi wajar umat Islam membahas hal tersebut. Yang aneh, jika tidak diajarkan dalam keyakinan,
lalu membuat sebuah syubhat atau fitnah terhadap keyakinan lain. Seperti yang kita ketahui, sebagai seorang apologet, apalagi yang mengaku sebagai seorang yang akademis, tentu dalam melihat keyakinan ajaran lain harus telaah dan bijak, bukan langsung menyimpulkan secara instan agar sesuai dengan metode pemahaman keyakinannya. Nah, sekarang begini, ketika sebagai apologet yang mempelajari perbandingan agama atau keyakinan agama lain, kita harus melepaskan kacamata kuda kita dan juga kefanatikan kita dulu untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif. Saya pribadi ketika mempelajari kitab agama lain, dalam hal ini Bible, sebagai seorang akademisi, sikap yang saya ambil adalah mencoba netral dan out of box dan menerapkan rumus 5W plus 1H. Dalam hal ketuhanan Yesus, tentu saya akan mengkaji, menelaah, mencari, dan lain-lain. Tetapi sangat banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya yang sampai saat ini belum saya dapatkan jawabannya. Anggaplah saya seorang murid yang belajar dan bertanya kepada Pak Bambang Nursena. Nah, seperti yang Pak Bambang jelaskan tentang Kalimatullah dan Roh Kudus, ketika Pak Bambang mengatakan bahwa Roh Kudus adalah sumber hidup dalam diri Allah sendiri, sekarang saya tanya Pak, apakah setiap manusia memiliki Roh Kudus? Jelas setiap manusia memiliki Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, berarti manusia tersebut dalam hidupnya tidak akan pernah melakukan kebaikan. Jika seperti itu, berarti Pak Bambang memang menyetarakan Bapa dengan ciptaannya. Dan ketika Pak Bambang berbicara tentang Kalimatullah alias Yesus sebagai firman Tuhan, ini dasarnya diambil dari mana Pak? Apakah dari Yohanes yang mencaplok himne Plato? Apakah pernyataan tersebut adalah murni pengakuan Yesus sendiri? Jika mereka adalah satu kesatuan, dalam hal ini Trinitas, mengapa Bapak sempat meninggalkan Yesus saat disalib? Yang artinya itu menunjukkan mereka bukan satu kesatuan. Tapi kan Esa, saat penyaliban itu, Yesus memang harus mengalami 3 fase kematian untuk memenuhi penebusan dosa. Atas dasar apa umat Kristen menafsirkan Yesus sama dengan firman manusia? Acuannya dapat dari mana? Dari Yesus? Saya rasa tidak ada Pak. Mau itu 3 fase yang diantaranya kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian kekal di neraka, mau itu 10 fase, jelas itu menunjukkan mereka bukanlah satu kesatuan. Mengapa dalam konteks penciptaan Yesus ini, Pak Bambang tidak melihat proses penciptaan Adam? Ingat ya, konteksnya penciptaan, akan sangat banyak pertanyaan yang muncul. Itu bagi orang yang berpikir kritis, bukan asal menerima. Baik, saya balik dulu ke iman Islam saya ya. Mengenai Kalimatullah, ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 59 yang berbunyi, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Nah, ayat tersebut merupakan suatu penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa penciptaan Nabi Isa seperti penciptaan Adam. Maksud kalimat atau firman Allah ini adalah kun fayakun, jadilah maka jadilah dia, yang menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa dan berkehendak atas proses penciptaannya. Bukan ditafsirkan bahwa Isa dan Adam adalah firman yang berwujud manusia. Kalamullah adalah suatu ketentuan atau janji Allah. Kalam Allah itu berisi perintah, bimbingan, pengajaran, dan lain-lain. Paham gak Pak Bambang? Belum ya? Saya kasih contoh analogi yang mudah. Seorang bos mengeluarkan perintah untuk membuat gedung. Tentu bos ini hanya mengeluarkan kalimat perintah, dan bawahan pun mengikuti perintah tersebut untuk membuat gedung. Begitupun dengan kalam Allah. Ketika Allah berkata, jadilah, maka jadilah dia, akan ada proses di situ, seperti Adam yang diciptakan dari tanah, Nabi Isa lewat perantara Maryam. Ada proses. Seperti dalam pembahasan saya yang terdahulu yang menanggapi Pak Bambang juga ketika dia mengatakan bahwa firman itu kekal. Jika ada saat Tuhan berhenti berfirman, maka firman itu berarti tidak kekal. Nah, apakah Tuhan dalam keyakinan Pak Bambang ini hobi ngoceh terus-menerus berfirman? Dalam keyakinan umat Islam, Tuhan hanya sekali berkata, kun fayakun, karena semua sudah ada dalam rancangannya. Pak Bambang lagi jatuh, itu artinya Tuhan sedang berfirman. Pak Bambang lagi makan, Tuhan berfirman lagi.
dan lain sebagainya. Apakah seperti itu maksudnya? Kan ini terlihat Tuhan kurang kerjaan, ngoceh terus. Apalagi sampai Tuhan menjadi manusia untuk mengajari manusia. Pawang monyet tidak perlu menjadi monyet untuk mengajari monyet. Pawang ular tidak perlu menjadi ular untuk mengajari ular. Jika kamu menggenggam seekor semut, apa yang kamu tidak ketahui tentang semut itu? Ya pasti tahulah. Begitupun Allah. Bukankah alam semesta, dunia beserta isinya berada dalam genggamannya? Paham ya Pak? Itulah keyakinan dalam Islam mengenai kalamullah dan roh Allah. Saya sependapat bahwa dalam kitab Al-Quran dan Alkitab tentang sosok Nabi Isa atau Yesus itu sama-sama utusan Tuhan, Rasul Allah, Nabi, proses penciptaannya ajaib, memiliki mukjizat, dan lain-lain. Tetapi jika dalam hal ketuhanannya, saya melihat baik dalam Al-Quran maupun Alkitab, sama sekali tidak ada menunjukkan hal tersebut. Dan Anda pun tidak memiliki acuan untuk menafsirkan ketuhanan Isa, alias dasar Anda yang diambil dari himne Plato yang seorang politeisme, kemudian dijadikan ayat dalam kitab Yohanes, kemudian ditafsirkan tanpa acuan dari mana memungutnya dan atas persetujuan siapa. Kan tidak jelas. Oke, lanjut lagi. Dari Allah tidak, sama sekali tidak. Makanya kita mengatakan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah Allah yang esa. Bismillah walibni warahil kudus al-ilahu wahid, dalam liturgi Kristen yang berbahasa. Nah, kemudian bagaimana pemahaman tentang Isa? Itu yang sudah disepakati oleh orang Kristen, sekalipun tentu pemahamannya, teologinya berbeda. Dan dilanjutkan di situ, fa'aminu billahi wa rasulihi, dan berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wala tahulu salasa, dan jangan kamu mengatakan tiga, Allah itu tiga. Intahu khairul lakum, itu lebih baik bagimu kalau kamu tidak mengatakan seperti itu, ya kira-kira seperti itu. Innallahu ilahun wahid, sesungguhnya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Dan ini kita juga percaya, karena di dalam Injil dikatakan hukum yang paling utama misfah harisona adalah Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Sesungguhnya dengarkanlah wahai orang Israel, Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan itu adalah esa. Jadi kita sepakat, innallaha ilahun wahid subhanahu ayyakuna waladun, dan sesungguhnya Allah itu maha suci daripada dia memiliki seorang anak. Nah, ini perlu dijelaskan, anak dalam pengertian apa? Iman Kristen tidak pernah mengatakan bahwa Yesua ibnullah itu karena Allahu walada, tidak pernah. Atau dengan demikian bertabrakan dengan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekalipun istilah diperanakkan itu muncul di sana, sekalipun istilah ibnullah itu muncul di sana, tapi tentu pemahamannya sama sekali bukan fisik biologis. Nah, itu sudah akhirnya. Setelah melihat video tadi, kita cukup senyumin lagi. Kenapa? Saya sepakat bahwa Al-Quran dan Alkitab menegaskan bahwa Tuhan itu satu dan esa. Al-Quran surah Maryam ayat 35 yang berbunyi, tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci dia. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Berikutnya Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 3 yang berbunyi, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan ketika Pak Bambang melanjutkan penjelasannya tentang kedudukan Yesus sebagai anak, dia menegaskan bahwa anak di sini bukanlah seperti anak dalam sifat biologis. Sekarang saya tanya dulu Pak Bambang, Yesus sebagai anak itu bermakna apa? Anak kandung, anak adopsi, atau makna secara kiasan? Penjelasan Anda gantung soalnya. Jika yang Pak Bambang maksudkan adalah secara kiasan atau metafora, berarti akan ada banyak yang sama seperti itu. Contoh, Keluaran 4 ayat 22 yang berbunyi, maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Berikutnya 1 Yohanes 3 ayat 1 yang berbunyi, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Jadi maksud anak sebagai kiasan itu bermakna apa? Karena Allah menyematkan status tersebut bukan hanya kepada Yesus saja,
penjelasan yang sangat memprihatinkan. Jika mau konsisten bahwa Yesus dipertuhankan karena dia adalah anak Allah, tentu Pak Bambang harusnya mempunyai segerombolan Tuhan, karena dalam Alkitab banyak sekali yang disebut sebagai anak Allah. Oke, berikutnya. Dijadikan dasar untuk penolakan terhadap iman Kristen itu adalah surat Al-Maidah ayat 73. Dan ini biasanya diucapkan oleh para ustadz itu dengan nada yang sangat orakel dan meninggi. Laqad kafara ladina qalu innallaha salisu salasya. Jadi bukan kami tidak mau menghormati orang Nasrani, tetapi memang ayatnya jelas. Ya betul, itu kan jelas bagimu. Ayat itu kan berlaku bagi yang mempercayai ayat. Nah, orang lain kan juga punya ayatnya sendiri. Dan ketika kita mengembangkan pandangan terhadap orang, harus dicocokkan dulu apakah seperti itu yang dimaksud oleh orang yang bersangkutan. Inilah dialog. Tidak bisa kita paksakan. Saya membaca di dalam tafsir yang tertua yang ditulis oleh tafsir Muqatil bin Sulaiman, itu ditulis kira-kira tahun 776. Perhatikan teks tadi justru oleh Muqatil bin Sulaiman itu dipahami sebagai tritheisme, bukan trinitas. Misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 73, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasya, itu ditafsirkan ba'du al-malakaniyin, ya, sebagian dari orang-orang Malakaniyah, yaitu orang-orang Kristen aliran Melkait, katanya begitu, qalu Allahu wal Masih wal Maryam. Allahu wa Masih wal Masih wa Maryam. Allah dan Al-Masih dan Maryam. Jadi ini tritheisme karena jelas-jelas bahwa Maryam tidak masuk di dalam Tritunggal dalam konsep Kristen. Lalu di dalam tafsirnya atas surat An-Nisa 171 tadi yang dibaca, wala tahulu salasya, itu dipahami yakni la taqulu innallaha azza wa jalla salisu salasya. Jangan kamu mengatakan bahwa sesungguhnya Allah azza wa jalla adalah ketiga dari yang tiga. Ini jelas-jelas tritheisme, tiga Allah yang terpisah. Karena ketika orang Kristen berbicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu pengertiannya imanen. Artinya sebelum ada ruang, sebelum ada waktu, sebelum ada jarak, dan itu dalam keabadian. Maka yang disebut dengan kelahiran ilahi, firman Allah dari roh Allah yang dikiaskan dengan putra Allah itu kelahiran abadi, bukan kelahiran dalam ruang waktu yang memerlukan istri, memerlukan hubungan biologis, pengandungan, kelahiran, bidan, rumah sakit. Sama sekali bukan itu. Maka dikatakan al-mauludu minal abi qabla kulli tuhur, yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala zaman. Nur min nur, seperti cahaya terang yang keluar dari sang terang atau sumber terang. Mengenai surat Al-Maidah ayat 73, saya kutip dulu ayatnya ya. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 73 yang berbunyi, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Nah, mengenai Al-Maidah ayat 73 ini, Pak Bambang mengatakan bahwa ayat tersebut sering dipakai oleh kebanyakan ulama dalam berdakwah dengan intonasi yang tinggi. Umat Islam memiliki ayat seperti itu dan Kristiani pun memiliki ayat. Ketika kita mencocokkan pandangan kita terhadap orang lain, kita harus memahami, harus dicocokkan dengan pandangan pemahaman orang tersebut. Ya, kira-kira seperti itulah ya kurang lebihnya yang dikatakan Pak Bambang. Nah, saya garis bawahi perkataan Pak Bambang tersebut. Apakah itu benar atau malah akan menabok diri sendiri dengan perkataannya? Sekarang begini, ketika Pak Bambang mencoba mengembangkan surat Al-Maidah ayat 73 tersebut dengan membawa tafsir yang diklaim tertua, yaitu tafsir Muqatil bin Sulaiman. Perlu diketahui bahwa ada dua jenis kitab tafsir yang dikenal dalam tradisi Islam. Pertama,
Kitab yang berisi kumpulan riwayat penafsiran yang disandarkan pada seorang tokoh, seperti kitab Tafsir Ibnu Abbas berjudul Tanwir Al-Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas. Dan yang kedua, kitab yang berisi penafsiran seorang tokoh. Kitab-kitab ini contohnya Tafsir At-Tabari, Tafsir Al-Jalalain, Tafsir Ibnu Abi Hatim Al-Razi, dan lain sebagainya. Salah satu kitab yang diklaim tertua tersebut bernama Tafsir Muqatil bin Sulaiman. Muqatil bin Sulaiman, sang penulis tafsir tersebut, diklaim ahli tafsir paling awal yang karyanya utuh hingga kini. Pada zamannya, ia dikenal dengan sosok yang kredibilitasnya diragukan oleh banyak pihak, terutama para ulama ahli tafsir dan para ahlul hadis. Ulama ahlul hadis khususnya, semuanya mengatakan bahwa Muqatil bin Sulaiman itu dianggap tidak sikoh dan celaan berupa jar senantiasa dialamatkan kepadanya. Misalnya Imam Asy'ari mengatakan bahwa Muqatil bin Sulaiman itu seorang mujassimah. Hampir semua ulama menjar Muqatil bin Sulaiman. Di sisi lain, pada zaman yang sama ada Ibnu Juraij. Karyanya bernama Tariq Al-Awsat lebih otoritatif dibanding kitab karya Muqatil bin Sulaiman. Kredibilitas Ibnu Juraij diakui oleh para ulama dan ahlul hadis dan diakui ketakdilannya. Sejak terbitnya tafsir karya Ibnu Juraij ini, kitab tafsir Muqatil bin Sulaiman jadi diragukan validitas dan dipertanyakan keabsahannya. Kini, kitab tafsir Ibnu Juraij sudah ditahqiq oleh Dr. Abdurrahman bin Hasan Qaid. Di sisi lain lagi, kitab tafsir yang diklaim tertua lagi bernama Jami Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran karya Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Namun klaim kekunoan kitab ini terbantahkan sejak ada kitab tafsir karya Imam Hud bin Muhakkam Al-Huwari Al-Ibadi bernama Kitabillah Al-Aziz. Kitab ini merupakan kitab tafsir lengkap pertama dan tertua, dengan mufassir yang hidup sejaman dengan Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Imam Hud bin Muhakkam Al-Muwari Al-Ibadi umurnya lebih tua 24 tahun dibanding Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Imam Hud bin Muhakkam Al-Huwari Al-Ibadi wafat di tahun 208 Hijriah, sedangkan Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari wafat di tahun 310 Hijriah. Dengan beberapa hal tersebut menjadi fakta bahwa Imam Hud bin Muhakkam Al-Huwari Al-Ibadi telah merampungkan karyanya sekitar 30 tahun sebelum wafatnya Imam At-Tabari. Nah, dari penjelasan saya di atas, apakah Pak Bambang mengikuti metode dalam mengembangkan atau mencocokkan dengan pemahaman orang atau keyakinan lain? Dalam hal ini pemahaman Islam? Tidak sama sekali. Karena dalam ajaran Islam, dalam melihat sebuah tafsir, itu bukan kitab yang paling tua yang dijadikan tolak ukur. Apalagi tokoh yang menafsirkan ayat tersebut bermasalah di kalangan ulama. Ada 4 metode dalam menafsirkan sebuah ayat. Tidak serta-merta hanya mengambil satu referensi tafsir yang belum jelas kredibilitasnya, kemudian langsung mengklaim dan dicocokkan, serta disimpulkan sesuai pemahaman Anda, Pak Bambang. Tanpa Anda sadari, Anda menggunakan metode dalam keyakinan Anda, lalu Anda aplikasikan pada keyakinan Islam. Keliru total Anda itu. Alias perkataan Anda tadi menabok diri Anda alias omong kosong. 4 metode yang saya maksud tadi dalam menafsirkan ayat Al-Quran adalah metode tahlili atau analitik, metode ijmali atau global, metode muqarrin, dan metode maudu'i atau tematik. Ini penjelasan masing-masing bisa cari lengkapnya ya, mengingat durasi nanti kepanjangan. Lanjut. Setiap penafsir akan menghasilkan corak tafsir yang berbeda tergantung dari latar belakang ilmu pengetahuan, aliran kalam, mazhab fikih, kecenderungan sufisme dari ahli tafsir itu sendiri, sehingga tafsir yang dihasilkan akan mempunyai berbagai corak. Ayat-ayat Al-Quran bagaikan intan, setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lainnya. Dan tidak mustahil jika kita mempersilahkan orang lain memandangnya, maka ia akan melihat banyak dibandingkan
apa yang kita lihat. Lanjut. Nah, ketika Pak Bambang membacakan tafsir dari Muqatil bin Sulaiman terhadap surah Al-Maidah ayat 73 dan An-Nisa ayat 171, dia mengatakan bahwa sebetulnya dalam ayat tersebut bukan menyinggung trinitas, tapi triteisme. Ada yang lucu ketika Pak Bambang menjelaskan tentang trinitas, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam penjelasan Pak Bambang tadi, saya katakan itu tidak jelas alias diaduk-aduk. Dia sama sekali tidak fokus yang dijelaskan siapa sebetulnya, Bapakkah, Yesuskah, atau Roh Kuduskah. Ketika dia berbicara keabadian, tidak terikat ruang dan waktu, sangat jelas bahwa itu adalah hakikat Bapa. Jika yang dimaksud adalah Yesus, tentu Yesus terikat ruang dan waktu. Dia mengalami kelahiran, berada dalam kandungan. Jadi sangat tidak jelas ketika menjelaskan hal ini. Sekarang begini, berbicara tentang firman, apakah firman Tuhan ini kekal dan tidak terbatas? Tentu kita akan bertanya, yang kekal ini dalam hal apa? Dan tidak terbatas ini yang bagaimana? Awas lo ya, Pak Bambang ini selalu suka berlagak seperti disc jockey, mencampur aduk dan membuat semua jadi ambigu, lalu membuat kesimpulan. Makanya sampai kapanpun Pak Bambang tidak akan mempunyai nyali sedikit pun untuk duduk bersama dalam satu forum dialog dengan mantan rekannya, yakni Ustadz Menehem Ali. Lanjut, apakah Yesus menerima firman? Tentu. Ini terdapat dalam Yohanes 17 ayat 8 yang berbunyi, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nah, jika firman ini tidak terikat ruang dan waktu atau tidak terbatas, apa yang akan terjadi Pak Bambang? Tentu semua makhluk akan bisa mendengarnya. Artinya firman itu dibatasi ruang lingkup yang ditujukan kepada Yesus saja dan baru disampaikan ke kaumnya. Jadi tidak terikat ruang dan waktu dan tidak terbatas ini maksudnya yang bagaimana? Ketika Nabi Isa atau Nabi Muhammad SAW menerima firman, adakah orang lain yang mendengarnya? Kan tidak ada. Artinya apa? Artinya itu terbatas. Firman diturunkan kepada malaikat. Apakah sama dengan firman yang diturunkan untuk manusia? Kan beda. Artinya di situ ada batas. Firman yang diturunkan untuk manusia pun ini terbatas. Terbatasnya di mana? Terbatasnya hanya ditujukan untuk para utusan Tuhan sebagai perantara untuk disampaikan kepada umatnya. Itulah gunanya rasul atau nabi seperti Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Loh Esa, berarti kamu menyangkal bahwa firman itu tidak kekal dan terbatas? Yang kekal, yang tidak terbatas, yang tidak terikat ruang dan waktu adalah berlakunya firman tentang perintah, ajaran atau syariat. Firman itu akan berlaku terus-menerus kepada manusia sebelum dinasak atau mansuk oleh Allah sendiri, bukan dinasak atau mansuk oleh Paulus atau manusia lainnya. Bisa bedain kan? Jadi sangat-sangat tidak jelas apa yang dikatakan Pak Bambang ini. Oke, balik lagi ke ayat Al-Maidah dan An-Nisa ya. Pak Bambang mengatakan bahwa ayat tersebut bukan menyinggung trinitas, tetapi triteisme, karena dalam keyakinan Kristen yang dianut Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan Allah, Isa Al-Masih, dan Maryam. Karena ini terdapat 3 esensi yang berbeda, bukan satu hakikat. Dan yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah sekte Kristen Mulkania. Ya, kira-kira seperti itulah yang dikatakan Pak Bambang ya, dengan berdasarkan kitab tafsir Muqatil bin Sulaiman. Baik, mari kita luruskan. Seperti yang saya katakan dan jelaskan tadi, bahwa dalam menafsirkan suatu ayat tidak boleh berdasar kepada satu saja. Karena dalam hal ini ada banyak tokoh tafsir dalam sejarah Islam, dan metode dalam melihat sebuah tafsir bukan terletak apakah kitab tafsir itu paling tua. Dan dalam hal ini saja Pak Bambang sudah keliru dalam mencocokkan pandangan terhadap keyakinan lain. Sekarang begini, Trinitas atau Tritunggal merupakan doktrin utama teologi dalam ajaran Kristiani, khususnya Katolik, Protestan, dan Ortodoks dewasa ini. Dalam buku sejarah ringkas pemikiran Kristen, Linwood Urban menyebutkan para uskup menyepakati suatu rumusan tentang Trinitas yang menyebutkan bahwa Tuhan adalah 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang bersatu dalam satu hakikat. Dalam pemahaman Trinitas atau Tritunggal ini meyakini bahwa 3 personal ini, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berasal dari satu substansi atau hakikat. Namun dalam kesempatan lain, 3 personal ini tidak memiliki personal yang sama. Mereka berbeda, tapi mereka sebenarnya satu.
Memang konsep seperti ini sulit dipahami. Linwood sendiri mengakui bahwa doktrin ini selalu sulit dipahami dalam bukunya. Doktrin teologi yang sudah disepakati secara ijma pemuka Kristiani ini disahkan sebagai ajaran yang dipakai secara jumhur sejak tahun 325 pada Konsili Nisea, sehingga sekte-sekte Kristiani yang non-trinitas dianggap heretik, bidat, atau sesat. Trinitas atau Tritunggal ini kemudian direspon oleh Al-Quran sebagai ajaran yang tidak sejalan dengan dakwah Nabi Isa, yaitu monoteis atau tauhid, dan teologi dalam Islam khususnya. Dalam Al-Quran disebut dengan lafaz salisus salasah, dan disebutkan sebanyak 2 kali dalam Al-Quran, yakni dalam surat An-Nisa ayat 171 dan Al-Maidah 73, seperti yang dikutip juga oleh Pak Bambang. Perlu diketahui bahwa triteisme merupakan doktrin teologi tentang adanya 3 Tuhan dengan 3 esensi, seperti Trimurti dalam Hindu yang menganggap ada 3 dewa, yakni Brahma, Wisnu, dan Siwa, yang mana masing-masing memiliki hakikat yang berbeda dan terpisah. Sedangkan Trinitas meyakini walaupun Bapa, Anak, dan Roh memiliki hakikat yang sama, namun dengan personal yang berbeda. Legitimasi akan klaim yang dimaksud dalam kedua ayat di atas adalah Trinitas, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dapat dibuktikan dengan merujuk tafsir paling tua, yakni Tanwir al-Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang juga sahabat Rasulullah menjelaskan mengenai kedua ayat di atas dengan tafsiran yang sama, yakni yang dimaksud salisus salasah adalah sekte Markusia yang mengimani konsep ini dengan rincian Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam pandangan lain, ada juga yang memahami 2 ayat di atas tidak merujuk kepada ajaran Trinitas, melainkan ajaran-ajaran dari sekte Kristen sesat yang ada di Jazirah Arab. Hal ini merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan sekte yang dimaksud dalam kedua ayat di atas adalah Mulkaniyah, Yakubiyah, dan Nusturian. Anggapan ketiga sekte ini merupakan sekte non-trinitarian dan diklasifikasikan sebagai heretik atau sesat, perlu ditinjau lebih dalam. Dalam buku sejarah perjumpaan gereja dan Islam menjelaskan bahwa memang benar sekte yang berkembang pada masa dakwah Rasulullah, di antaranya Melkit atau Mulkaniyah, Yakobit atau Yakubiyah, dan Nestorian atau Nusturian. Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah menjelaskan perpecahan ini terjadi akibat perbedaan pandangan dalam merumuskan sosok Isa Al-Masih sendiri, sehingga banyak melahirkan sekte-sekte dalam Kristen dan mengerucut pada 3 sekte utama. Nah, jadi secara garis besarnya awal munculnya sekte-sekte ini karena negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi Timur pada umumnya beragama Nasrani, yang pada waktu itu terpecah dalam berbagai aliran. Adapun yang termasyhur di antara aliran tersebut ada 3, yaitu aliran Yakibah, aliran Nasatirah, dan aliran Mulkaniyah. Sekte berikutnya yang menentang semua sekte-sekte ini adalah Nestorian. Dalam buku agama Katolik dan Yahudi menjelaskan perbedaannya Nestorian dengan Kristen umumnya adalah Yesus atau Isa anak Maria adalah manusia. Bila ia disebut sebagai Tuhan atau anak Tuhan, maka itu semata-mata ucapan kiasan belaka, bukan dengan pengertian yang hakiki. Aliran ini menolak sebutan Ibu Tuhan atau Theotokos untuk Maria. Sekte ini merupakan sekte yang dianggap sesat. Walaupun dianggap sesat, perkembangan Nestorian perlu dipertimbangkan pada masa itu. Orang-orang Nestorian berpendidikan dan berkebudayaan tinggi. Organisasi mereka teratur, etika mereka kuat. Juga dari segi ekonomi, sebagai pedangan mereka kuat. Hal ini sebagaimana yang ditulis dalam buku sejarah perjumpaan gereja dan Islam. Anton Wessels dalam buku Arab dan Kristen menegaskan bahwa orang Arab pada abad itu umumnya menganut Nestorian. Bahkan Kristen di Hira, Bukhairah, dan Warakah bin Naufal diyakini menganut Nestorian. Nah, lalu bagaimana melihat dan mengambil kesimpulan dari kedua ayat tersebut? Kesimpulan dari kedua ayat, jika ditelaah, intinya bukan apakah dia menganut Trinitas atau Triteisme. Di samping kedua ayat tersebut merupakan penegasan dari Allah bahwa Dia Maha Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Secara universal saya mau bertanya dulu, apakah ada aliran Kristen yang menuhankan Isa Al-Masih? Jelas ada. Apakah ada aliran Kristen yang menganggap Maria salah satu dari elemen Tuhan?
Jelas ada. Mau itu Tritunggal, Triteisme, Duinitas, dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud oleh ayat Al-Quran. Ketika sebuah keyakinan menganggap ada yang 3 Tuhan dengan 3 esensi atau Bapa, Anak, dan Roh, atau hanya 2 saja memiliki hakikat yang sama namun dengan personal yang berbeda, ini sudah bukan esa lagi. Dalam keyakinan Islam, Allah tidak sama dengan ciptaannya dan Allah tidak bergantung pada apapun. Salah satu sifat Allah adalah kalam. Sifat Allah ini melekat pada dirinya. Kalam artinya berfirman. Sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dapat berbicara dan berkata secara sempurna tanpa batasan dan bantuan apapun. Jika disandarkan pada Trinitas, ketika Allah berfirman, firman itu keluar dan nusul dalam wujud manusia, dan manusia ini disetarakan dengan Allah, padahal sangat berbeda dari segi apapun, baik itu kehendak maupun ketergantungan. Allah dan kalam atau firman-Nya ini sudah satu paket, karena kalam adalah salah satu sifat yang melekat pada Allah. Contoh, Ahmad Dhani memiliki salah satu sifat suka bernyanyi. Jika tidak suka bernyanyi, tentu saja itu bukan Ahmad Dhani. Ketika dia bernyanyi dan suaranya dimasukkan atau ditransfer ke sebuah kaset, apakah kaset itu adalah Ahmad Dhani? Kan enggak. Begitu pula dengan Isa alaihissalam sebagai rekor dari firman Bapa. Karena pengakuan Nabi Isa alaihissalam sendiri, maka sangat tidak layak jika menyetarakan apalagi menuhankan seperti kedudukan Allah. Sekali lagi, kedua ayat tersebut merupakan penegasan dan peringatan Allah untuk tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Nah, sekarang coba saya tanya Pak Bambang ya. Bapak dan firman yang nusul yaitu Yesus. Pertama, jika Bapak berfirman, apakah itu kehendaknya sendiri atau tidak? Yang kedua, apakah firman yang disampaikan Yesus adalah kehendaknya sendiri atau kehendak Bapa? Jadi dari 2 poin yang di atas, siapakah yang lebih mempunyai otoritas berkehendak dan tidak mempunyai ketergantungan kehendak? Silahkan umat Kristen yang lain membantu menjawab dengan jawaban yang simpel, anti berbelit-belit. Berpikirlah dengan jernih sebelum menjadi bumerang. Dan jangan lupa apa yang Anda jelaskan tentang paham Trinitas dalam video, agar menyertakan acuan dasar tafsir apa atau metode apa yang Anda gunakan dalam menjelaskan hakikat Bapa, Anak, dan Roh Kudus tersebut, biar tidak bingungi dan tidak dianggap tafsir liar untuk mencocokkan dengan doktrin keyakinan Anda. Saya kembalikan omongan Anda. Kami punya ayat dan ada beberapa tafsir acuan serta metodenya, alias tidak asal-asalan. Anda juga punya ayat, tapi apakah ada acuan atau metode untuk menjelaskan dasar keyakinan Trinitas Anda? Saya tunggu. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, jika abjad dimulai dengan ABC, angka dimulai dengan 1, 2, 3, lagu dimulai dengan do re mi, maka kekafiran dimulai dari kebodohan. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.